Recording in progress. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mendahului untuk mengucapkan bahwa di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apapun. Pagi hari ini kami dahului dengan berkata, di luar Kristus kami bahkan tidak bisa berbuat apapun. Biar pagi hari ini Tuhan temukan kami orang-orang percaya yang menggantungkan sepenuhnya, sekuatnya kehidupan kami hanya kepada Engkau. Pagi hari ini bukti kebergantungan kami, bukti keberserahan kami. Kami datang pagi hari ini, kami bukan hanya sekedar menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tapi di saat yang sama kami mau makan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau dengar kebenaran-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya waktu kami melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami, Tuhan siapkan yang terbaik buat kehidupan kami. Tuhan kerjakan yang terbaik untuk maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini berbicara buat setiap kami. Apapun keadaan, kondisi, pergumulan, persoalan, masalah yang sedang kami alami. Tuhan pengendali. Tuhan take control segala sesuatunya. Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih dengan hati yang lapar dan haus. Kami mau terima firman-Mu dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami ucap syukur bersama berkata amin. Silakan duduk. Bapak dan ibu-ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, siap dengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Ya, saya akan sharing pagi hari ini sesuatu yang saya berdoa, saya berharap ini jadi pegangan atau bekal kita dalam kehidupan kita di hari-hari akan datang. Ya, sebelum saya mau sharing tentang iman itu menunggu dan melangkah. Banyak pendeta ngajari iman itu melangkah. Tapi kita lupa bahwa Alkitab juga mengajar bahwa bentuk iman itu menunggu. Coba yang ada di benak Bapak Ibu mendengar kata iman itu menunggu apa melangkah? Saya ulang Bapak Ibu. Begitu dengar kata iman, iman biasanya dekat dengan kata melangkah atau menunggu. Tuh kan? Kita cuman dijejelin Bapak Ibu bahwa iman itu melangkah. Padahal untuk menunggu juga butuh iman loh Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Nah, sebelum saya mengantar Bapak Ibu pagi hari ini tentang saat kapan saya mesti menunggu dan kapan saya mesti melangkah. Oke? Bapak Ibu gak akan ketemu di Google. Bapak Ibu gak akan ketemu di lain tempat. Sebab Bapak Ibu hanya akan ketemu di firman Tuhan. Ya, untuk menunggu dan melangkah itu gak bisa pakai algoritma. Apa itu algoritma? Contohnya gini Bapak Ibu punya Topet ya. Atau punya Shopee ya Bapak Ibu. Atau apalah gitu. Begitu Bapak Ibu cari barang tertentu, oke, nyari barang tertentu, misalnya Bapak Ibu nyari baju, gitu ya. Begitu Bapak Ibu nyari baju, nanti besok waktu Bapak Ibu buka lagi aplikasinya, yang muncul banyaknya baju. Kenapa Bapak Ibu? Karena aplikasi itu didesain untuk mengenali algoritma pencarian Anda. Contoh yang lain Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka YouTube, Bapak Ibu cari khotbah tertentu, pendeta A, B, C. Begitu minggu atau mungkin besoknya Bapak Ibu buka lagi YouTube, YouTube itu udah langsung bikin algoritma pencarian Anda. Yang muncul apa? ABC. Nah iman gak bisa di algoritma Bapak Ibu. Iman itu gak bisa pakai rumus. Iman itu seni membaca momen ilahi. Halo Bapak Ibu. Kayak nyanyi lagu tadi loh Bapak Ibu, nyanyi. Worship leadernya cuma bilang gini. Emang kita tahu abis ini apa?
Lagunya tahu, tapi kapan overtune-nya? Itu nggak bisa di algoritma Bapak Ibu. Emang pemain keyboard tahu? Ini waktunya worship, ini waktunya hold, ini waktunya tahan, ini waktunya ngalir, ini waktunya ngomong. Nggak ada yang tahu, nggak bisa di algoritma. Setuju Bapak Ibu? Ikut Tuhan itu nggak bisa di algoritma Bapak Ibu. Makanya orang Kristen fatal hidupnya kalau dia ikut Tuhan pakai rumus. Halo Bapak Ibu, saya backgroundnya Fakultas Teknik Bapak Ibu. Saya masih ingat banget Bapak Ibu ya. Karena makanannya orang Fakultas Teknik itu matematika dan fisika tiap hari Bapak Ibu ya. Jadi otak ini dipres gitu Bapak Ibu. Itu ada rumus misalnya E sama dengan MC kuadrat. Itu sampai dosennya bilang, buktikan kenapa E sama dengan MC kuadrat. Padahal itu mah gak usah dibuktikan, itu valid pasti. Tapi mungkin dosennya kurang kerjaan Bapak Ibu. Jadi dari mana rumus itu kami harus buktikan Bapak Ibu. Mumet gak Bapak Ibu? Rumit ya? Nah ikut Tuhan Bapak Ibu gak bisa pakai pola. Ikut Tuhan itu gak bisa pakai rumus. Karena ikut Tuhan itu gak boleh pakai algoritma. Nah iman itu seni saya membaca momennya kapan saya mesti nunggu. Kapan saya mesti melangkah. Nah saya berdoa pagi hari ini pulang dari sini. Atau sementara firman dibagikan Bapak Ibu udah tahu. Ini berarti saya mesti nunggu. Ini mesti melangkah. Nah Bapak Ibu saya mau kasih tahu dulu hal yang buruk. Karena biasanya orang akan pahami hal yang baik setelah dia tahu hal yang buruk. Karena orang Kristen itu kalau cuma dikasih tahu yang baik-baik. Dia gak pernah tahu yang buruk. Yang baik dia abaikan. Setuju Bapak Ibu ya? Coba Bapak Ibu sakit. Sakit dulu baru ngerti betapa enaknya sehat kan. Halo Bapak Ibu. Harus ngalami yang sakit dulu. Ngalamin yang buruk dulu. Baru ngerti yang baik. Karena seringkali yang baik itu gak berarti banyak buat kita. Kalau kita gak ngerti yang buruk itu kayak apa. Makanya orang gak akan ngerti betapa nikmatnya sorga. Kalau Anda gak ngerti betapa mengerikannya neraka. Halo. Nah sama Bapak Ibu. Nah pagi hari ini dengar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkata gini, gimana kalau saya menunggu tanpa melangkah? Orang yang pakai iman menunggu tanpa melangkah, itu bayangkan aja di Alkitab Petrus Bapak Ibu. Kebayang gak Bapak Ibu, waktu Yesus berkata, melangkahlah. Tapi Petrus tetap punya iman menunggu, dia gak akan pernah punya pengalaman yang dengan Tuhan. Iman hanya jadi teori. Iman hanya jadi khotbah yang menyenangkan. Iman akan jadi khotbah yang menguatkan. Iman akan jadi khotbah yang menghibur. Karena Anda nunggu toh. Petrus gak akan pernah mengalami betapa hebatnya Yesus. Waktu Yesus perintahkan melangkah, berjalan. Kebayang gak kalau dia tetap nunggu di situ? Dia gak akan pernah punya pengalaman. Melangkah, berjalan di atas air. Bapak Ibu berkata gini, Pak yang penting iman itu melangkah, gak usah nunggu. Nanti jadinya Abraham dengan Hagar. Halo? Bapak Ibu dengar baik-baik. Perilaku-perilaku daging akan mengundang masalah sepanjang masa. Saya kasih tips bagaimana penderitaanmu sepanjang umur hidup Anda. Gampang, melangkahlah dengan daging. Karena semua keputusan daging itu Anda akan tanggung seumur hidup Anda. Nah Abraham Bapak Ibu, Abraham itu gak pernah punya problem di menerima janji loh. Pernah punya problem kalau terima janji Tuhan, Anda problem gitu? Amin 700 kali. Apalagi backsoundnya, ku terima janji Allah. Ada lagu itu ya? Dari kaum Yehuda, yes. Loh Abraham itu gak pernah punya problem menerima janji loh. Problemnya Abraham itu menunggu penggenapan janji. Banyak orang Kristen problemnya di situ. Kalau pendeta khotbah janji, baca firman penuh janji. Itu ngomong amin pakai overtone. Amin. 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 Overtone bolak-balik. Tapi ternyata aminmu itu gak berarti banyak. Karena waktu Anda aminkan dengan janji dan Anda terima janji itu, harusnya amin yang sama waktu Anda menunggu penggenapan janji itu. Kenapa waktu terima janji gak pernah ngomel? Halo Bapak Ibu,
Pernah ketemu orang Kristen waktu terima janji komplain? Halo? Pasti yang muncul di ujung lidah Anda itu, pendeta belum selesai khotbah udah amin kok. Amin. Berapa banyak terima? Amin. Terima padahal. Padahal saya mau kasih tahu terima masalah. Udah kadung amin. Pokoknya semua isu menerima janji, kita nggak pernah punya problem. Problem hari ini adalah waktu Anda menunggu yang sudah dijanjikan itu terjadi, tergenapi dalam hidup Anda. Nah itu pakai iman. Jadi aminmu yang di awal itu kadang-kadang gak laku. Paham Bapak Ibu? Nah makanya hari ini Bapak Ibu gak cuman iman itu melangkah. Gak bisa Bapak Ibu, iman itu Anda harus mencium, memeluk dua kata ini. Saya tahu kapan menunggu dan saya tahu kapan melangkah. Dan itu iman. Jadi kalau pagi hari ini Anda berpikir bahwa iman itu hanya melangkah. Iman Anda cacat. Iman Anda prematur. Sebab iman di Alkitab tulis. Iman itu menunggu dan... Coba Bapak Ibu saya tanya. Bapak Ibu suka yang mana? Iman yang menunggu atau iman yang melangkah? Jadi iman, Pak Bu ingat, iman itu bukan cuma sekedar percaya loh. Itu mah iman dasar. Oke? Kalau Bapak Ibu dengar khotbah iman itu percaya, itu iman dasar. Mana pernah ada iman yang gak percaya, iman itu percaya. Tapi percaya menunggu, percaya melangkah. Setuju Bapak Ibu? Makanya iman yang sejati itu adalah iman yang memeluk dua-duanya. Saya peluk kapan saya menunggu dan saya peluk kapan saya melangkah. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu, diamnya Tuhan itu tidak berarti Tuhan absen. Jadi waktu Anda berdoa, menunggu Tuhan genapi janji yang dia janjikan 10 tahun yang lalu. Tuhan diam, itu gak berarti Tuhan gak ada. Diamnya Tuhan itu gak sama dengan absennya Tuhan. Contoh, di ruangan ini saya diam. Saya ada gak? Tapi saya diam. Tapi saya ada gak? Gak apa-apa Tuhan diam selama dia ada. Anda akan baik-baik saja. Halo? Kalau kita kan kebalik kan? Kalau Tuhan diam berarti Tuhan nggak ada. Nah, itu cacat Bapak Ibu, kerangka berpikirnya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu udah siap? Ya, intronya kelamaan Bapak Ibu ya. Mari kita mulai Bapak Ibu. Udah nyala belum ya? Oke, salah pencet Bapak Ibu ya. Ya. Bayangkan, saya bahkan punya iman ini nyala, tapi kalau salah pencet, gak berarti banyak Bapak Ibu ya. Lihat Bapak Ibu, Ibrani pasal 11 ayat 8. Bapak Ibu mengerikan gak kalau Bapak Ibu cuma baca ayat 8, gak tengok ayat 9. Bahaya banget. Makanya kalau baca Alkitab sampai tuntas. Makanya kalau dengerin firman, jangan yang di reels. Yang potongan-potongan. Ya, terus Bapak Ibu komplain kan? Jangan, lihatnya utuh. Loh, Tuhan kalau mau genapi janji Anda, janji Tuhan atas hidup Anda, pinginnya yang kayak reels atau yang utuh? Terus kenapa yang Anda dengerin reels? Tahu reels Bapak Ibu yang dipotong-potong, enak di kuping. Nah Bapak Ibu, lihat ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Berarti iman di sini iman melangkah bukan? Melangkah. Nah fatalnya Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya konsekuensi ketaatan. Waktu Abraham keluar dari Ur ke tempat yang dia sendiri nggak tahu. Begitu masuk tanah Kanaan sedang mengalami kelaparan. Coba, ada yang bilang pasti bukan janji Tuhan kan? Ulang ya. Sejarah Alkitab ya, kalau Bapak Ibu masih baca Alkitab. Ya. Pokoknya saya akan ngomong itu terus setiap kali saya undang di sini. Karena banyak orang baca Alkitabnya pas persekutuan. Ya, makanya banyak orang itu hari Minggu dia kebaktian tapi nggak pernah ibadah. Tahu? Orang Kristen banyak gitu. Hari Minggu kebaktian. Tapi apakah di hari Minggu dia ibadah? Karena waktu dia kebaktian,
dengerin khotbah, buka Shopee. Tas. Nggak ada di sini. Karena nggak ketahuan. Makanya banyak orang Kristen gitu. Kebaktiannya rajin hari Minggu. Tapi nggak menjamin orang yang kebaktian di hari Minggu di hari yang sama. Dia ibadah. Nah Bapak Ibu lihat lagi coba. Waktu Tuhan suruh Abraham keluar dari Ur. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Itu kondisi Abraham sangat amat kaya raya loh. Kalau kita dengar testimoni kan beda. Sebelum keluar dari satu tempat miskin. Begitu mengikuti tuntunan Tuhan. Pindah di tempat yang baru. Kaya. Abraham ini kebalikan. Ya, Abraham itu waktu Tuhan suruh keluar dari Ur. Gila. Itu sampai laporan SPT-nya bingung. Orang SPT, orang pajak. Banyak banget. Udah amat sangat kaya raya. Keluar dari tempat di mana dia udah tinggal di situ udah lama, udah kaya raya. Tempat yang dia sendiri nggak tahu itu di mana. Tapi tempatnya ada nggak? Ada. Negeri yang ditunjukkan itu ada nggak? Tempatnya ada nggak? Perhatikan kata negeri dan tempat. Negerinya ada nggak? Di Tuhan ada nggak? Di Abraham udah ada nggak? Belum. Tapi di Tuhan udah selesai nggak? Ada nggak tempatnya? Ada nggak negerinya? Ada. Terus tiba-tiba Abraham ini berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tujui. Udah kaya. Ada yang berani keluar? Bapak Ibu. Dan menariknya Alkitab Bapak Ibu. Begitu dia masuk tanah perjanjian. Kanaan ngalami kelaparan. Coba. Otak Kristen kita apa? Pikiran Kristen kita bilang apa? Salah ini. Nanti waktu pulang ketemu Abraham suruh dia testimoni di sini. Karena banyak orang kalau testimoni di sini itu beda dengan testimoninya Abraham. Kalau kita kan dulu nggak diberkati, sekarang diberkati. Abraham nggak, dulu diberkati, pindah kok kelaparan. Anda langsung centang apa itu Pak, Bu? Ini salah dengar suara Tuhan. Tuhan ngarang. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Begitu dia sampai di Kanaan, Kanaan lagi kelaparan, dan Anda tahu nggak? Janji udah digenapi? Coba. Kalau kadar iman pengenalanmu akan Tuhan itu rendah, Bapak Ibu. Anda langsung putuskan kan, ini pasti bukan dari Tuhan. Halo? Kita langsung bilang kan, ini pasti bukan dari Tuhan. Lalu di tanah Ur lagi kaya raya, pindah ke Kanaan, Kanaan kelaparan, sementara di Kanaan nunggu janji Tuhan. Gak datang-datang, makanya ambil Hagar. Paham Bapak Ibu sampai sini? Tapi menariknya adalah, kalau ayat 8 Tuhan lagi ngajari iman itu melangkah, tapi ayat 9 baca, iman itu menunggu. Halo? Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi di ayat ini jelas si bapak orang percaya, si bapak orang beriman ini Abraham lagi mau bilang sama kita, Pak, Bu, iman itu bukan cuma melangkah. Menunggu itu butuh iman, Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Siapa bilang melangkah itu butuh iman? Ya saya setuju. Tapi di saat yang sama menanti, menunggu, diam. Itu juga bentuk iman. Amin Bapak Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu baca? 2, 3. Kunci iman, tahu kapan menunggu dengan benar, dan tahu kapan melangkah dengan tepat. Jadi iman itu saya mesti tahu kapan saya menunggu dengan benar. Dan kapan juga saya mesti melangkah dengan tepat. Jadi melangkah itu butuh ketepatan. Tapi menunggu juga mesti benar cara menunggunya.
Bapak Ibu, saya sering kali melihat perilaku orang kalau lagi nunggu di waiting room. Nunggu pesawat itu loh Pak Bu. Kalau udah delay, terus begitu ada pengumuman. Para tamu kami yang terhormat, berikut pengumuman untuk Bapak Ibu yang akan terbang dengan maskapai penerbangan apalah. Misalnya GA, tahu GA? Langsung tahu ya. Ya. GA 123. Itu rata-rata kalau udah delay lama. Itu yang nunggu langsung berdiri. Langsung berdiri, langsung maju. Padahal pengumumannya. Bagi Bapak Ibu dengan nomor penerbangan GA 123, pesawat Anda telah tersedia, namun kami masih membutuhkan waktu 20 menit ke depan untuk membersihkan pesawat. Anda tahu nggak, orang yang nggak sabaran, udah kadung berdiri, maju, begitu dengar, balik lagi, tempat duduknya udah didudukin orang. Pernah punya pengalaman itu Bapak Ibu? Karena Anda nggak dengerin sampai akhir. Dan begitu ibu-ibu berdiri maju, ternyata masih 20 menit kan? Itu dampak nggak dengar tuntas. Ya, balik Bapak Ibu, ngomel lagi nggak? Siapa suruh berdiri Bapak Ibu? Bapak Ibu balik, begitu Bapak Ibu lihat tempat duduknya udah diisi orang, Bapak Ibu nyengir kan? Lihat orang itu sinis kan? Dalam hati itu tempat duduk saya. Loh situ berdiri kok. Kan nganggur tempat duduknya. Saya itu sering kali melihat perilaku orang kalau lagi di waiting room udah gak sabaran. Kita itu kayak gitu. Kalau udah gak sabar, pingin cepat-cepat, kita itu gak pernah mendengar tuntas apa arahan Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu gak? Udah maju, ternyata masih 20 menit. Udah balik gak tempat duduk? Berdiri, pegel. Padahal Tuhan siapkan tempat duduk. Supaya nunggu. Siapa suruh Anda berdiri? Terus nyalain Tuhan kan? Tuhan, sekali-sekali kalau kasih pengumuman ngomong di awal. Yang bagus, yang penting, yang di akhir gak penting. Kan kita suka balik kan Bapak Ibu ya? Harusnya kasih tahu 20 menit lagi baru informasi. Loh Bapak Ibu ini sampai kita itu komplain terus. Ya pasti yang ketawa-ketawa pengalaman Bapak Ibu ya. Ya. Nah sekarang saya lanjut Bapak Ibu. Nih. Menunggu adalah aktivitas iman yang seringkali sulit karena kita belajar percaya saat belum melihat apa-apa. Halo? Kenapa menunggu jadi aktivitas iman? Karena Tuhan lagi melatih Anda menunggu sekalipun belum melihat apa-apa. Abraham itu menunggu tanah yang dijanjikan. Tapi dia tahu nggak tempatnya? Tapi waktu dia nunggu, dia percaya tempat itu ada. Dia nunggu, dia percaya negeri yang dijanjikan itu ada. Gak ada buat Abraham. Tapi di mata Tuhan, di kerangka berpikirnya Tuhan, Tuhan itu udah siapin Bapak Ibu. Halo? Nah seringkali dalam hidup kita Bapak Ibu, kita pingin ikut Tuhan lengkap semua, jelas semua. Gak bisa Bapak Ibu baca Alkitab Anda, ketaatan itu gak butuh penjelasan dan kejelasan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berkata hari ini, saya baru mau taat setelah semuanya jelas. Anda gak akan pernah bisa taat. Karena Alkitab yang saya baca Bapak Ibu, Alkitab yang saya baca, itu gak pernah definisi ketaatan itu semuanya jelas. Tuh, mengerikan kalau gak baca Alkitab. Mengerikan Kristen itu. Bikin definisi menurut dirinya sendiri. Halo? Tapi kalau Anda kenali firman, gak gampang tergoda. Orang bilang kebenarannya, saya ngerti firman kok, saya baca, saya renungkan kok. Halo? Itu mengerikan loh. Mengerikan Bapak Ibu kalau gak kenali firman, gak cintai firman, gak tekun merenungkan firman. Lelah hidup Anda. Nah lihat Bapak Ibu, jadi menunggu itu aktivitas iman yang seringkali sulit. Kenapa sulit?
Karena memang kita belajar percaya sekalipun gak ada hasilnya. Kita belajar percaya sekalipun belum melihat sesuatu terjadi. Berarti menunggu itu apa Bapak Ibu? Menunggu adalah percaya bahwa. Menunggu adalah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja walau kita tidak melihat. Masih ingat lagunya? Walau ku tak dapat melihat. Coba. Terus kalimat berikutnya. Namun hatiku. Nyanyi tok Bapak Ibu. Percaya padamu, kau tuntun langkahku. Ragu saya. Halo? Lagu itu gampang dinyanyikan karena liriknya bagus. Apalagi pemain keyboardnya juga nyembah. Paham Bapak Ibu? Lihat, menunggu itu saya percaya sekalipun saya lagi nunggu. Justru waktu saya nunggu, Tuhan sedang bekerja walau saya nggak melihat. Halo? Bapak Ibu pernah lihat orang bangun rumah? Bapak Ibu waktu Bapak Ibu nunggu, pertanyaan saya, rumah itu sedang dibangun nggak? Dan Bapak Ibu percaya nggak rumah itu pasti selesai nggak? Itu iman. Jadi waktu Tuhan suruh nunggu, Tuhan lagi bangun. Karena kalau Anda cepat-cepat pindah, nanti nggak lengkap, merusak hidup Anda. Halo? Ada yang mau pindah rumah, atapnya belum ada baru pondasi. Bapak Ibu heroik, saya mau pindah, pokoknya sekarang. Ya pindah Pak. Jadi sementara menunggu, karena Tuhan tahu, Tuhan lagi sedang bekerja membangun rumah itu jadi utuh, lengkap. Supaya waktu lengkap kita bisa pindah. Nah masalahnya sementara menunggu, kita banyak nanya, kapan selesainya? Udah belum? Udah berapa persen selesainya? Bapak Ibu coba saya tanya, kalau Bapak Ibu jadi kontraktornya tiap hari Anda tanya kapan selesainya, marah nggak kontraktornya? Bangun sendiri. Anda perlakukan Tuhan sama kan? Doa, Tuhan kapan? Besok datang lagi, Tuhan udah berapa persen progresnya? Halo Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu? Menunggu adalah percaya bahwa waktu Tuhan lebih akurat daripada perasaan kita. Halo Bapak Ibu. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Anda gak bisa algoritma sekali lagi. Anda gak bisa otak-atik. Itu waktu yang terbaik dan dia tahu kapan Anda harus menikmati hasilnya. Jangan minta sekarang karena karaktermu belum siap. Jangan minta sekarang karena Tuhan tahu kalau Anda minta sekarang itu supaya Anda pamer. Tuhan lihat lagi hati Anda kan? Kudu sekarang Tuhan. Ternyata Anda lagi kompetisi dengan ibu di sebelah Anda. Halo Bapak Ibu, paham Bapak Ibu? Jelas sampai sini Bapak Ibu? Apalagi menunggu adalah percaya bahwa proses Tuhan lebih penting daripada kecepatan kita. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Saya turun dulu ya Bapak Ibu ya boleh ya? Saya panas nih Bapak Ibu. Oke, jelas Bapak Ibu ya? Lihat, menunggu adalah percaya bahwa proses Tuhan lebih penting daripada kecepatan kita. Jelas sampai sini? Nah sekarang saya pindah Bapak Ibu. Nah, ini. Iman harus juga terlibat dalam tindakan. Makasih, saya pindah sekarang. Jadi iman harus juga terlibat dalam tindakan. Anda pakai ayat ini kan untuk meninggalkan menunggunya kan? Iman pastor, iman Pak Pendeta tanpa perbuatan mati. Padahal juga diajari, iman yang menunggu, itu iman yang menghidupkan. Paham Bapak Ibu?
Ada ayatnya memang. Nah sekarang Bapak Ibu, menunggu sudah. Sekarang, melangkah artinya apa? Menunggu tadi sudah ya Bapak Ibu ya? Ini menunggu. Sekarang, Pak, melangkah itu yang kayak gimana? Nih. Jadi yang dimaksud melangkah, iman yang melangkah itu gini Pak Bu. Saya taat. Walau belum jelas. Dari mana ayatnya? Nih saya tunjukkan lagi, saya mundur sebentar, sorry. Sorry Bapak Ibu ya. Saya mundur lagi Bapak Ibu. Nih. Bapak Ibu baca ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Apa? Menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi ketaatan itu bukan berarti tahu semuanya, jelas semuanya. No. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Ketaatan itu tidak pernah Tuhan suruh melangkah kalau semuanya udah jelas. Apanya yang mau taat di situ? Kapan iman dilatih? Waktu belum jelas tapi Tuhan suruh melangkah. Di ayat ini jelas Bapak Ibu bahwa Abraham udah dikasih tahu nggak tempatnya? Enggak, di sini loh. Dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tapi kenapa Abraham melangkah? Makanya Bapak Ibu, Abraham melangkah dengan keyakinan penuh karena dia tahu siapa Tuhannya. Bapak Ibu percaya nggak? Karakter Tuhan itu nggak bikin Anda celaka. Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu simple. Kenapa anak saya percaya sama saya? Sederhana. Karena tidak mungkin bapaknya bawa dia ke dalam jurang. Jadi harusnya pengenalan dan kepercayaan kita sama Tuhan itu kayak gitu. Makanya kalau kepercayaanmu dangkal, imanmu dangkal pasti. Halo? Dan Bapak Ibu tahu nggak kalau udah imannya dangkal? Cari nubuatan. Ya apa ya? Ya, orang Kristen mulai antri nubuatan. Halo? Kenapa antri nubuatan? Karena imannya dangkal. Antri nubuatan, bukan nubuatannya salah ya, bukan ya. Saya nggak bilang nubuatannya salah. Orang Kristennya yang salah. Kita antri nubuatan. Dan begitu kita terima nubuatan, nubuatan itu nggak sesuai dengan pesanan kita. Marah nggak? Oh, nabinya itu nggak tajam. Tiba-tiba yang Anda harapkan gini, si nabinya itu ngomong tentang pekerjaan Anda. Terus tiba-tiba si nabinya bilang gini, Bu, koreksi hati Ibu. Di beberapa bulan ke depan, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang terbaik buat Ibu, asal Ibu koreksi hati Ibu. Kita nggak aminkan kan? Karena yang kita harapkan apa? Waktu antri, dapat nubuatan tentang bisnis. Halo Bapak Ibu. Makanya jangan heran banyak orang Kristen kecanduan itu. Bukan nubuatannya yang salah, bukan loh Bapak Ibu. Saya nggak bilang nubuatannya salah. Kecanduan nubuatan itu yang salah. Paham Bapak Ibu? Bayangkan Bapak Ibu, firman Tuhan kita uji. Nubuatan kita nggak pernah uji. Padahal nggak ada ayatnya. Yang perlu diuji firman apa nubuatan? Nubuatan Bapak Ibu. Firman gak usah diuji. Firman itu ya dan amin. Pasti. Tapi kalau kita kan enggak. Firman kita uji bolak-balik. Waktu Tuhan bilang gak usah takut, gak usah khawatir. Emang bisa Tuhan? Loh kita uji bolak-balik loh. Sementara ada seorang nabi datang dalam 3 bulan ke depan Anda akan diberkati. Kita gak uji kan? Kita langsung Padahal Bapak Ibu tahu nggak? Nubuatan itu di bawahnya firman. Nggak pernah nubuatan itu di atas firman, nggak pernah. Itu Alkitab saya yang saya baca. Nubuatan itu harus submit pada firman.
Nah, kebalik orang Kristen, dia kejar nubuatan, tapi dia nggak cintai firman. Loh, dari mana ini rumusnya, Bapak Ibu? Waduh, kalau ada nubuatan, Bapak Ibu, itu antrinya. Kalau nabinya ada di sini, antrinya dari Tunjungan Plaza. Antri orang. Tapi firman Tuhan kita nggak pernah hidupi. Halo, Bapak Ibu. Taat sekalipun belum jelas, Bapak Ibu. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Yang berikutnya apa? Bergerak walau belum aman. Karena melangkah dalam iman itu nggak menunggu aman, nggak menunggu. Waktu Petrus jalan di atas air, itu kondisi nggak aman loh. Karena dia nggak pernah punya pengalaman sebelumnya. Berarti nggak aman. Kalau dia udah ke 100 kali, Bapak Ibu. Itu udah aman, Bapak Ibu. Melangkah berarti apa? Percaya walau belum pasti. Itu melangkah. Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu hari ini udah ngerti menunggu itu apa, melangkah itu apa. Sekarang saya tutup. Oke? Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Oh, balik-balik. Masih ada yang mau foto Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ya. Oke, udah Bapak Ibu. Sekarang saya akan masuk pada bagian terakhir dan kita selesai. Oke, nih Bapak Ibu. Pak Jeffrey, saya tahu kapan saya nunggu dan kapan saya melangkah dari mana? Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu ya. Saya ini contek dari firman ya. Ya Bapak Ibu ya. Makanya renungkan firman. Oke. Menunggu ketika. Anda harus menunggu kalau Anda di posisi ini. Halo. Kita enggak keinginan yang terburu-buru, kita bilang iman. Iman melangkah. Justru kalau ada keinginan Anda yang terburu-buru, pingin cepat. Nunggu itu berarti. Kenapa? Naging. Karena iman itu bukan terburu-buru, iman itu ketepatan. Halo? Jadi saat kapan saya mesti menunggu? Ketika ada keinginan yang terburu-buru. Jadi waktu Bapak Ibu dengar firman ini, Bapak Ibu lagi terburu-buru, pingin cepat-cepat. Justru kudu menunggu. Termasuk, Pak kapan firman Tuhan selesai? Kudu nunggu berarti. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, menunggu ketika apa? Motif dan maksud hati masih belum murni. Anda yang paling tahu. Udah, mending nunggu. Ya, Anda bisa bohongi orang lain. Oke, tapi Tuhan Anda gak bisa bohongin. Lebih baik nunggu kapan? Waktu motif saya masih jahat. Waktu motif dan maksud saya masih ada U di balik B. Ada udang di balik batu. Kapan mesti menunggu? Saat situasi masih dibentuk Tuhan. Kayak tadi orang bangun rumah. Lagi proses. Gak usah buru-buru. Enjoy, nikmati prosesnya. Karena kalau Anda buru-buru, Anda masuk rumah. Giliran hujan banyak bocornya. Oke, Anda keluarkan duit lebih banyak. Anda bayar harganya lebih mahal. Menunggu ketika 3 hal itu. Nah sekarang Bapak Ibu. Nih sekarang. Kapan harus melangkah? Oke? Kapan mesti melangkah? Pertama, kapan saya mesti melangkah? Kalau firman Tuhan sudah jelas. Makanya kenapa Anda melangkah salah? Karena firman Tuhan Anda gak pernah renungkan. Gimana Anda tahu sudah jelas? Kalau Anda tahu firmannya. Halo? Waktu Anda tahu firmannya. Saya itu diceritain seorang teman. Dia seorang profetik, seorang nabi. Dia nubuatan 1 orang. Begitu selesai dinubuatin, besoknya orang ini langsung bikin keputusan. Dan berantakan keputusannya. Dinubuatin loh. Besoknya langsung dieksekusi.
Dan di hari dieksekusi beberapa minggu kemudian berantakan semuanya. Terus tahu nggak? Orang ini datang sama nabinya. Pak, Bapak masih ingat nubuatin saya? Ingat. Ada kan rekamannya? Benar ada. Saya ikut dengerin. Anda tahu nggak? Padahal nabinya nggak suruh langsung bertindak. Hanya gara-gara dengar nubuatan, langsung dieksekusi. Kenapa Bapak Ibu? Dia lebih cinta nubuatan daripada cinta firman. Makanya Anda hanya akan tahu timing melangkah kalau Anda cintai firman. Halo? Lalu nggak pernah merenungkan firman, gimana firman Tuhan bisa jelas? Bapak Ibu tahu nggak gimana cara supaya handphone ini jelas buat saya? Ya handphone itu mesti saya lihat tiap hari. Handphone ini mesti saya pegang. Jadi bukan gini Bapak Ibu. Dari jauh Bapak Ibu. Seberat apa handphone? Saya nggak bisa lihat sampai saya pegang, saya nyentuh. Paham Bapak Ibu? Apalagi melangkah pas kapan? Roh Kudus meneguhkan. Nah Bapak Ibu akan tahu Roh Kudus meneguhkan dari mana? Anda bersekutu dengan Roh Kudus kan? Halo? Kalau Anda bersekutu dengan Roh Kudus, Anda akan tahu. Karena Roh Kudus di dalam Anda. Berarti kalau dia di dalam Anda mengenali nggak caranya? Anda tahu nggak? Anda akan tahu Anda lapar dari mana? Orang lain yang kasih tahu? Bapak Ibu tahu sendirinya dari mana? Ada tandanya. Setuju Bapak Ibu? Nah sama, Roh Kudus itu meneguhkan ada tandanya. Karena dia di dalam saya. Jadi saya nggak perlu diyakinkan oleh orang lain dulu. Kita cari orang lain, bukan salah. Kecanduan orang lain. Sampai nggak pernah kecanduan firman. Makanya iman kita dangkal Bapak Ibu. Yang ketiga, ada damai sejahtera dan konfirmasi dalam keputusan. Oke? Nah ini konfirmasi bisa datang dari orang lain. Tapi jangan buang dua ini. Kita buang dua ini cari orang lain. Duh, ini gimana Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Belajar sesuatu pagi hari ini, siang hari ini Bapak Ibu. Oke? Yang terakhir. Ya. Nih yang terakhir Bapak Ibu. Thank you. Tapi di bawah kata thank you itu penting Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu baca sama-sama ya. Kalimat di bawahnya thank you, pemain keyboard bisa. Bapak Ibu lihat. Kalimat di bawah kata thank you. Ini penting banget Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu baca sama-sama. 2, 3. Iman bukan sekedar percaya Tuhan bisa. Iman adalah berani diam saat Tuhan berkata tunggu. Dan berani bergerak saat Tuhan berkata jalan. Jadi berani itu bukan cuma berani melangkah loh. Menunggu itu butuh keberanian loh. Halo? Paham Bapak Ibu? Jadi siapa bilang melangkah itu butuh keberanian? Loh, menunggu juga butuh keberanian. Berani menunggu bahwa percaya janji Tuhan digenapi. Tapi melangkah juga percaya bahwa Tuhan menuntun. Amin Bapak Ibu. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Saya berdoa kebenaran ini bisa menuntun hari-hari Bapak Ibu. Keputusan hari-hari ke depan yang Bapak Ibu akan ambil. Saya berdoa kebenaran ini menolong Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar. Jadi tahu kapan harus menunggu dan kapan harus melangkah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur buat pagi siang hari ini. Meteraikan firman-Mu, hamba-Mu selesai. Biar Roh Kudus yang mengajar dengan lebih lengkap. Roh Kudus mengajar lebih utuh. Dan Roh Kudus yang paling tahu apa yang sedang kami hadapi dan alami di hari-hari ini. Aku berdoa buat setiap kami dalam ruangan ini maupun yang ada di ruang virtual Zoom. Biar hari ini kami punya keberanian tidak hanya melangkah. Tapi di saat yang sama kami punya keberanian untuk menunggu. Kami mengerti kapan kami harus menunggu dan kapan kami harus melangkah. Terima kasih hamba-Mu selesai meteraikan firman-Mu.
berkati kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur bersama berkata amin. Amin. Waktu Tuhan pasti